Sebelum kita mulai, cerita tentang Harumi yang menggoda Carlos. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 490, Carlos tampak heran dan merasa ragu untuk sementara. Lalu dengan suara rendah dia berkata, "Ketua kelas, aku tidak pandai berbicara, jadi aku tidak cocok untuk menjamu orang. Bagaimana kalau kau biarkan aku duduk di sebelah Reva saja? Kau saja yang menjamu bos besar ini. Aku benar-benar tidak bisa menjamunya." Christy mengerutkan keningnya. "Carlos, ketua kelas sudah mengatur semuanya dengan baik, jadi sebaiknya kau menurutinya saja. Apalagi bos besar ini juga teman baikmu sendiri, jadi mengapa kau tidak bisa menjamunya?" Carlos langsung terkejut. "Teman baik, siapa?" Christy tersenyum dan berkata, "Si Herman, apa kau masih ingat dengannya?" Mata Carlos langsung membelalak lebar. Herman, dia sudah jadi bos besar sekarang." Christy berkata dengan bangga, "Ya benar sekali, dia adalah orang yang paling hebat di kelas kita. Asetnya saja sudah miliaran, benar-benar luar biasa sekali. Dulu saat di sekolah hubunganmu dengannya kan sangat baik, jadi kau pasti bisa menjamunya." Carlos tertegun sejenak lalu berkata, "Pada saat itu sebenarnya aku dan Reva." Immanuel mulai merasa sedikit kesal dan langsung menyela ucapannya, "Sudahlah, kau duduk di sini saja. Carlos, seorang tamu itu harus menurut peraturan sang tuan rumah. Reuni kali ini diselenggarakan oleh aku, jadi kau jangan mengacaukannya." Carlos menggaruk kepalanya lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau aku duduk di sebelah kiri Herman dan Reva duduk di sebelah kanannya?" Christy mencebikkan mulutnya. "Dia punya hak apa untuk duduk di sebelah Kak Herman? Kami sudah memposisikan Harumi untuk duduk di sebelah kanan Kak Herman. Si Harumi, apa kau masih ingat dengannya? Kembang sekolah kita yang dulu ditaksir oleh Reva itu loh. Aku kasih tahu kepadamu ya, si Harumi dan Herman memang benar-benar pasangan yang serasi." Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka bukan orang bodoh, jadi di dalam hatinya, mereka semua tahu arti dari pengaturan yang dibuat oleh Immanuel. Ekspresi Carlos langsung berubah. Bukankah ini berarti sengaja mau mengintimidasi Reva? Tepat ketika dia baru akan berbicara lagi, ketika Reva tiba-tiba berkata, "Sudahlah Carlos, kau duduk saja dulu. Karena kita sudah bertemu, nanti kita pasti masih punya waktu untuk mengobrol." Pada saat ini, Carlos baru mau duduk dan tak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang semua orang mengelilingi Carlos dan bertanya tentang kabar Carlos saat ini. Dari mulut orang-orang ini akhirnya Reva mengetahui tentang situasi Carlos. Setelah Carlos lulus sekolah, pada awalnya dia ditugaskan untuk bekerja di pabrik oleh keluarganya. Lalu setelah itu mamanya Carlos jatuh sakit, dan keluarganya telah menghabiskan semua tabungan mereka untuk menyelamatkan mamanya, dan akhirnya mamanya tertolong. Tetapi, uang pernikahan yang disiapkan keluarganya untuk Carlos juga sudah habis dipakai. Dan pada saat itu, pabrik keluarganya juga sudah tidak beroperasi lagi, jadi mau tak mau Carlos harus pergi keluar kota untuk bekerja. Setelah beberapa tahun, dengan perangai Carlos yang pendiam, tertutup dan tak begitu punya nyali, telah membuatnya menderita selama beberapa tahun terakhir ini. Melihat penampilan Carlos itu, membuat mata Reva tak tahan untuk meneteskan air mata. Dia tidak tahu bahwa keluarga Carlos telah menghadapi hal seperti itu. Dan pada saat yang paling sulit, dia bahkan tidak datang mencari Reva untuk menagih uangnya. Ini adalah hal yang paling menyentuh hati Reva. Setelah mengobrol cukup lama, tampak seorang gadis masuk dari luar. Dia adalah Harumi. Harumi mengenakan baju yang modis dan berdandan dengan cantik, pakaiannya cukup seksi. Jadi dia memang sengaja berdandan untuk acara malam ini. Harumi dan Immanuel masih memiliki sedikit hubungan saudara. Jadi saat dia mengetahui tentang kabar Herman dari Immanuel, itu membuatnya sangat tertarik sekali. Brother Long yang dia pacari sekarang sebenarnya adalah seorang playboy. Dari luarnya saja kelihatan bergaya mewah dan kaya, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki banyak uang. Saat Harumi mengetahui aset bersih Herman yang bernilai miliaran itu, dia langsung datang ke reuni ini tanpa ragu. Kalau dia bisa mendapatkan Herman, maka dia pasti akan kaya raya. Kalau menjadi istri dari orang kaya, maka dalam seumur hidupnya dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi.
dan itu jauh lebih baik daripada dia memacari si pria berlevel rendah seperti Brother Long itu. Immanuel yang melihat Harumi sudah tiba itu, langsung tersenyum dan berkata, "Hahaha, kembang sekolah kita sudah tiba di sini." Sudah lama sekali aku tak melihatmu, kau masih tetap cantik saja. Para pria lainnya juga tampak sangat tertarik karena bagaimanapun juga, si Harumi ini adalah kembang sekolah mereka. Apalagi Harumi juga sudah berdandan sebelumnya, jadi dia masih tetap tampak cantik. Christy menunjukkan ekspresi masam di wajahnya. Setelah Harumi datang, dia langsung diabaikan. Saat melirik Reva, Christy langsung memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum. "Harumi, coba kau lihat siapa ini." Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 491. Tanpa sadar Reva membuat wajah cemberut. Si Christy ini memang benar-benar menjijikan. Demi menarik perhatian orang, dia sengaja mengubah topik pembahasan itu ke dirinya. Bukankah ini berarti dia sengaja membuat orang lain memperhatikannya? Begitu Harumi masuk, dia langsung dikelilingi oleh sekelompok teman sekelas prianya, dan sama sekali tidak melihat Reva ada di sana. Saat mendengar ucapan ini dia langsung menoleh, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat dingin. Waktu terakhir kali itu dia telah dipermalukan oleh Reva saat di Spoon dan Stable, dan saat itu dia pikir Reva sudah sukses. Tetapi akhirnya dia mendapatkan informasi dari Xavier, bahwa Reva itu hanya kebetulan menyelamatkan Putri Austin, jadi dia bisa mendapatkan kartu VIP-nya. Dan di luar masalah itu, hubungan Reva dengan Austin sama sekali tak ada kaitan apa-apa lagi. Ucapan Xavier terhadap Reva penuh dengan penghinaan. Harumi langsung marah dan penuh emosi. Dia mengira bahwa Reva sengaja berpura-pura kaya untuk mempermalukannya. Harumi masih mencari kesempatan untuk membalaskan dendamnya, tetapi tak disangka dia malah bertemu dengan Reva di sini. Ini bukannya menantu keluarga Sukita? Bagaimana, kau sudah melapor kepada keluargamu? Jadi sekarang bagaimana kau berani datang ke reuni kelas? Ujar Harumi sambil mendengus dingin. Semua orang langsung tertegun dan menanyakan situasinya. Harumi langsung menceritakan tentang Reva yang menjadi menantu sampah, bahkan dia juga sengaja menambahkan gosip di dalam ceritanya. Setelah mendengar ceritanya ini, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Christy bahkan tertawa lebih keras lagi. Sambil menuding ke Reva dia berkata, "Reva, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau bahkan lebih tak berguna daripada yang aku duga. Jadi petugas pembersih toilet di rumah sakit saja sudah begitu memalukan. Dan sekarang kau bahkan masih jadi menantu sampah juga. Sudah zaman apa sekarang, kok masih ada orang yang mau menjadi menantu sampah? Aduh, aku benar-benar tak bisa menahan tawaku. Reva, walaupun kau tidak merasa malu, tetapi seenggaknya kau pikirkan juga tentang perasaan keluargamu. Orang tuamu sudah membesarkanmu dengan susah payah, tetapi kau malah menjadi menantu sampah untuk mempermalukan mereka." Ekspresi Reva langsung menjadi dingin lalu dengan suara yang dalam dia berkata, "Christy, perhatikan ucapanmu. Kau mau mengatakan apapun kepadaku, itu sama sekali tidak ada masalah. Tetapi jangan menyebut kedua orang tuaku, kau dengarkan baik-baik, apapun yang terjadi kau tetap harus menghormati orang tua dari orang lain, ini adalah etika dasar seorang manusia." Christy yang dimaki oleh Reva langsung merasa kesal. "Kau masih berani membahas etika dengan aku? Lebih baik kau ngaca dulu sana, seorang menantu sampah yang sehari-hari kerjanya hanya menjadi petugas pembersih toilet. Dengan menghadiri acara reuni kelas kita ini saja, kau sudah membuat malu kita semua sebagai teman sekelasmu. Dan sekarang kau masih mau membahas tentang menghormati dan etika dasar denganku. Kau juga tidak lihat dirimu sendiri dulu, apa kau pantas untuk dihormati oleh aku?" Dan pada saat ini Carlos merasa tidak sabar lagi. "Christy, kau jangan keterlaluan. Bagaimana kehidupan orang lain itu urusan mereka sendiri, apa kau bisa mengaturnya? Reva menggunakan tangannya sendiri untuk bekerja dan mencari uang, mengapa harus merasa malu?" Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu?" Melihat Carlos yang marah lalu Immanuel segera menengahi. "Aduh, kita semua ini sama-sama teman sekelas. LTU kan hanya bercanda saja, untuk apa dianggap serius?" "Carlos, kau jangan marah. Reva adalah seorang pria sejati, masa tidak bisa diajak bercanda?" "Tetapi Reva,
Kau juga salah. Kita semua kan masih sama-sama teman sekelasmu. Kalau ada kesulitan, kau bisa memberitahu teman-teman sekelasmu ini, jadi setidaknya orang-orang juga bisa membantumu mencari solusi. Reva mendengus dingin, dia tidak berminat untuk repot-repot mempedulikan orang-orang munafik seperti Immanuel. Demi untuk menyenangkan Carlos, si Immanuel itu benar-benar pandai sekali berpura-pura. Tadi sebelum Carlos datang saja dia masih mengejek Reva yang tidak mampu membayar biaya makan malam di sini. Christy bersenandung sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Oh ya Reva, ngomong-ngomong kenapa istrimu tidak kau ajak ke sini untuk diperkenalkan kepada kami? Dalam masyarakat sosial sekarang, sudah sangat jarang sekali bisa menemukan menantu yang menumpang di keluarga istrinya. Kalau bukan karena situasi yang urgensi, bagaimana mungkin ada orang yang mau meminang seorang menantu pria? Apa istrimu itu sangat jelek sekali dan tidak iaku, sehingga mau tidak mau dia harus meminang seorang menantu pria untuk dinikahinya? Kerumunan orang itu langsung tertawa terbahak-bahak lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 492. Reva menatap Christy dengan dingin. Kau mau cari masalah ya? Melihat situasinya yang mulai tidak benar lalu, Immanuel buru-buru menengahi lagi. Reva, kenapa kau marah? Christy kan hanya bercanda, ucapannya tak perlu kau masukkan ke dalam hati. Masa kau tidak bisa diajak bercanda sih? Kita semua kan teman lama, masa baru diajak ngobrol sebentar saja sudah marah? Beberapa orang lainnya juga ikut mengangguk-angguk. Iya tuh, itu kan hanya bercanda antar sesama teman saja. Apa perlu seperti itu? Pantas saja kau hanya bisa bekerja sebagai pembersih toilet RS. Mana ada perusahaan yang mau orang yang sikapnya seperti kau ini? Reva, kau dengarkan nasihatku ini. Jadi, orang itu tidak bisa terlalu perhitungan. Kalau tidak, meskipun kau adalah menantu yang dipinang oleh istrimu pun, akan dengan mudah diusir keluar dari keluarga mereka. Hahaha, semua orang tampak seperti sedang menasehatinya, tetapi sebenarnya mereka semua sedang mengejek Reva. Orang-orang ini semuanya tahu hubungan antara Christy dengan Immanuel sehingga mereka tentu saja berada di pihak Christy. Wajah Carlos tampak pucat pasi. Kalian cukup ya? Apa ini masih bisa dianggap bercanda? Mana ada orang yang menghina kehidupan orang lain seperti ini? Kalian sangat keterlaluan. Christy mencebikkan mulutnya. Kalau dia berani berbuat ya jangan takut diomongin oleh orang lain. Kau yang hanya seorang pembersih toilet juga tidak melihat dulu acara macam apa yang diadakan di sini malam ini. Apakah kau merasa cukup pantas untuk datang? Datang ke sini untuk mempermalukan dirinya, tetapi tidak mengizinkan orang lain memberikan komentar. Aturan dari mana ini? Orang seperti ini, hehehe, benar-benar langka. Aku rasa mungkin hanya istrimu saja yang tahan dengan orang seperti dirimu. Menurutku, mungkin istrimu juga sama-sama sampah. Reva benar-benar marah, dia langsung bangkit berdiri. Christy, kau jangan keterlaluan. Aku tidak ingin mengamuk bukan berarti kau bisa menghina istriku dengan sesuka hatimu. Cepat minta maaf sekarang, kalau tidak, aku tidak akan pernah mengampunimu. Christy langsung tertegun sejenak, matanya memerah dan berkata, kau mau menakuti siapa hah? Kau kira aku takut kepadamu? Ekspresi Immanuel juga berubah menjadi dingin. Reva, kau mau apa? Mereka itu juga teman-teman lamamu. Apa maksudmu dengan menggebrak meja seperti itu? Kau ingin menggertak teman sekelasmu yang perempuan. Apa kau tak merasa malu? Beberapa orang lainnya juga menatap Reva. Kalau dilihat dari sikap mereka, asalkan Reva berani bertindak, maka orang-orang ini juga pasti akan segera menyerang Reva. Harumi mendengus dingin sambil melirik Reva. Dia memang ingin menggunakan kesempatan malam ini untuk memberikan pelajaran kepada Reva. Dan pada saat itu tiba-tiba pintu terbuka, dan Herman masuk dengan seorang gadis kecil di lengannya. Ekspresi Immanuel langsung berubah, dengan cepat dia tersenyum dan menyapanya, Bos Herman, setelah ditunggu-tunggu akhirnya kau datang juga. Ayo, mari, silakan masuk, silahkan duduk. Semuanya, cepat, tolong persilahkan Bos Herman untuk duduk. Dan juga cepat suruh pelayan datang untuk memberikan pelayanan. Bos Herman,
Ayo mari, silahkan masuk ke dalam. Immanuel mengangguk dan membungkukkan badannya dengan hormat untuk mempersilahkan Herman masuk. Christy dan yang lainnya juga bangkit, dan menatap Herman dengan ekspresi datar. Harumi buru-buru menyapanya. Kak Herman, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kau tampak semakin ganteng saja. Gadis kecil yang lucu ini apakah putrimu? Aduh menggemaskan sekali. Ayo sini biar tante gendong. Yuri langsung mendekat dan mengeratkan pelukannya ke Herman. Dia tampak takut dan tak mau melepaskan pelukannya. Harumi tertawa dan berkata, gadis kecil ini tidak terbiasa dengan keramaian. Menggemaskan sekali. Kak Herman, aku paling suka dengan anak-anak. Ayo kemarilah, biar tante gendong sebentar. Yuri langsung menyembunyikan kepalanya di lengan Herman dan tidak mau menatapnya. Herman tersenyum dan berkata, maaf, si Yuri ini memang agak pemalu. Harumi sama sekali tidak merasa canggung. Sambil menutup mulutnya dia tersenyum dan berkata, gadis kecil kan memang biasanya seperti itu. Sama seperti saat kita di sekolah dulu, aku selalu merasa kau sangat tampan. Tetapi pada waktu itu aku sangat malu dan tidak berani memberitahumu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel Cerita Roman ini.